Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah salat subuh, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah setelah sekian lama kita terpisah karena memang Covid-19 yang memang sampai saat ini masih belum berakhir. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai semua ya. Kita kembali kepada kehidupan normal sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar surah Al-Imran. Pagi ini kita akan baca surah Al-Imran ayat 103. 103 Udah ketemu ya? 103 diawali dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita ulang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bihablillahnya enteng saja karena itu qalqalah sughra ya. Ba bihablillah jangan usah bihab itu kan keberatan. Yang enteng saja karena qalqalah sughra. Kemudian catatan kedua, jami'an tanwin berubah suaranya dari suara nun mati berubah menjadi wawu karena namanya idgham bi gunnah. Jami'an itu sudah alif, panjangnya satu alif berdengungnya ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Wadhkuru matobi satu alif ni'matallahi alaikum il ya kuntum itu ikhfa, itu juga ikhfa nunnya dibaca samar, tidak kuntum itu jelas nannya, kuntum itu jelas. Tapi kalau disamarkan menjadi kuntum, jadi dari n jadi ya. Ada itu mad wajib muttasil. Wajib muttasil itu wajib 3 alif ya. An tanwin ketemu apa? Ba fa ketemu fa juga sama ikhfa. An fa'al a'da itu satu alif nih ya. Mungkin kembali saya ingatkan, karena kadang lafaz kita ini kan nggak panjang, maka ada beberapa pilihan sebetulnya. Itu kembali kepada namanya marotibul qiraah, tingkatan-tingkatan membaca dalam arti speednya atau sur'ah, kecepatannya ya. Jadi ada yang pelan sekali, ini biasanya untuk belajar. Cuma begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu namanya tahqiq. Tahqiq itu dinyatakan betul-betul ini adalah untuk belajar. Biasanya orang yang baru belajar Quran itu kecepatan pelan sekali itu. Dan ini tidak bisa dipakai untuk menjadi imam. Jadi kalau imam pakai tahqiq begini berarti nggak tahu dia. Qiraah itu namanya tahqiq. Jadi itu untuk apa? Digunakan untuk kita yang baru belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelamaan kalau menjadi imam tuh ya. Itu nggak dipakai. Yang kedua itu namanya murattal atau tartil, itu lebih cepat dikit. Ini yang saya baca tadi itu murattal. Bismillahirrahmanirrahim, agak cepat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ini murattal. Ini juga jarang dibaca. Bagi imam itu jarang sekali ini, kecuali kalau kalau di pesantren mungkin. Ini pun juga jarang pakai. Nah yang ketiga ini agak cepat, ya kan? Itu namanya tadwir. Itu lebih cepat lagi, tadwir. Nah kecepatan ini pun disesuaikan panjang pendeknya.
Tentu panjang pendek tadwir yang lebih cepat dengan murotal itu tentu berbeda, kan gitu kan? Karena kecepatan disesuaikan itu dengan panjang pendek disesuaikan. Ini biasanya pakai zauk, rasa nanti kalau sudah sering itu akan mudah. Ya. Nah kita nih bacanya murotal ini, ya, murotal. Kita ulang lagi. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Di sini tahan ada berapa hukum? Baina qulubikum fa'a di sini mimnya mim mati tapi jelas, yang enggak usah ditahan. Tapi kemudian mim fa asbahtum, kata habis mim ada ba itu dibaca namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi berarti ditahan, didengungkan. Fa asbahtum, nah itu satu alif mendengungnya itu. Bi ni'matihi ikhwana, ikhdihi karena hi itu adalah mad, ya kan? Bismad itu ketemu hamzah, ikhwana itu menjadi idgham apa namanya mad jaiz munfasil dua alif, ya dua alif. Bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana ini terakhir itu inna tanwin berubah menjadi panjang. Itu disebut namanya berarti tanwin, suara tanwin kan ikhwanan, ya kan? Ikhwanan. Tapi karena berhenti di sini berubah menjadi panjang, maka disebut matnya itu mad iwad. Mad iwad panjang sebagai pengganti daripada tanwin. Ikhwanan. Mesti kan ikhwanan, itu kan? Tapi nunnya itu hilang, tanwinnya berubah menjadi panjang. Itu yang disebut namanya mad iwad. Mad iwad. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, satu alif, ya kan? Jangan nan, itu kan. Kita ulang coba dari fa'allafa baina qulubihim, biar lemes lidahnya. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. coba فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Itu banyak dengungnya di sini, ya, nahan. Wa kuntum di satu alif itu. Ala syafa hufratin, itu idgham bi gunnah, ya kan? Minan nari, minan itu gunnah, dengung lagi, ya kan?
itu ikhfa hakiki, nun mati ketemu qaf. Kemudian fa'anqadhakum, mim mati ketemu mim, itu didengungkan juga. Itu satu alif. Jadi nggak usah buru-buru. Memang kalau kita baca sesuai dengan hak-haknya, insya Allah pahalanya itu berlipat, ya kan? Karena innallaha yuhibbul abda idza amila ayyutqina. Bahwa Allah itu mencintai hambanya apabila dia melakukan sesuatu, termasuk baca Quran dengan baik, maka Allah menambah kecintaannya. Karena Allah itu suka yang senang-senang, yang sempurna. Dengan kesempurnaan yang kita usahakan, itu akan menjadikan mendekati kepada Allah. Jadi itulah, kalau Allah itu indah, kita melakukan keindahan. Semakin banyak keindahan yang kita lakukan, akan semakin dekat kepada Allah. Kalau Allah itu suci, maka ketika kita selalu mensucikan diri kita, itu akan semakin mendekat kepada Allah. Begitu aja, gampang sebetulnya. Rumusnya hidup sih gampang aja. Kalau Allah agung, kita selalu melakukan hal-hal yang agung, terus suka yang agung, itu berarti akan semakin dekat. Karena Allah itu ibarat cahaya. Kalau kita mendekati cahaya, maka akan semakin terang. Kan begitu kan? Nah, jadi memang tetap sabar, nggak usah buru-buru. Ya kan? Kita lanjut. Atau sekali lagi ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha wa kuntum ala syafa hufratin minan nari فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Baik, terima kasih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah itu tali berarti menghubungkan, ya kan? Menghubungkan kita kepada Allah, bisa jadi itu agama, bisa jadi Quran, bisa itu hadis Nabi, itu hablillah. Pada ayat ini kita diperintahkan untuk tetap berpegang teguh itu. Karena apa? Karena pada ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang banyak pihak, terutama adalah orang-orang Yahudi
yang ingin memecah belah dan berusaha untuk mengacaukan segala-galanya. Ini kan urutannya kan begitu. Coba diperhatikan supaya setiap alur setidaknya jalan pikiran daripada Al-Quran ini kita sudah semakin memahami. Ini sebetulnya tidak langsung adalah sebagai juga tema-tema itu ya, tematik. Pada sebelumnya itu bicara tentang haji kan, oh iya betul haji ini. Inna awwala baitu wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata, ya kan? Ayat 96, 97 itu bicara tentang ibadah haji. Ibadah haji di sini walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan bagi Allah wajib an-nas atas manusia. Di situ selalu berulang-ulang baik untuk kepada manusia semuanya, manusia. Jadi untuk menuju kepada Baitullah. Pada surah Al-Hajj ayat 32 juga sama. Perintah haji itu ditujukan bukan kepada orang mukmin lafadznya, walaupun yang melaksanakan orang mukmin, tapi kepada semua manusia. Wa adzin fin nasi bil haji, ya kan, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Setelah selesai Nabi Ibrahim dengan Ismail membangun Ka'bah, lalu diperintahkan oleh Allah, undanglah manusia semuanya untuk menuju kepada Baitullah. Pasti mereka akan berdatangan dengan berjalan kaki, dengan naik kendaraan dari seluruh pelosok, dan itu menjadi kenyataan, ya kan? Ketika haji itu semua berdatangan. Ini berdatangan. Nanti di sini ayat yang tadi 97 juga walillahi 'alan nas hajjul baiti, bagi kepada Allah, karena Allah wajib atas seluruh manusia untuk menuju Baitullah. Ya kan? Addressnya itu kepada an-nas. Kenapa? Karena memang ibadah haji itu ibadah kemanusiaan. Tujuan utama dan paling utama adanya ibadah haji itu adalah kesetaraan, kesamaan. Bahwa itu bisa disimpulkan di dalam mungkin khutbah Nabi ketika dia ada di Arafah, kan, bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian ini, hai orang-orang yang semua dari seluruh penjuru, itu dari Adam. Adam itu dari tanah. Berarti kamu semua itu sama. Yang putih, yang hitam, yang coklat, yang kaya, yang miskin itu sama. Ini sebenarnya intinya daripada berkumpul di tanah suci, kesetaraan. Oleh sebab itu ketika orang melaksanakan ibadah haji kemudian dia masih merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain, berarti belum nyambung intinya, kan gitu kan? Nah, haji itu simbol persamaan, persatuan, kesamaan, semuanya itu. Berarti artinya kita harus mengakui bahwa dunia manusia itu pun berbeda-beda. Harus kita akui itu, karena itu adalah kebesaran Allah. Coba nanti dalam surah Al-Hujurat ayat Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, Allah ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Allah jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, beretnis-etnis, bersuku-suku. Allah jadikan kamu seperti itu lita'arafu, supaya kamu satu saling mengenal. Di ibadah haji juga sama gitu kan. Tadi wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Untuk saling mengenal dan memberikan manfaat satu sama lain. Jadi satu kesatuan yang sebenarnya harus dibangun itu.
Itu memang semangat Islam seperti itu. Maka sebenarnya ini juga bisa dirasakan di Indonesia. Indonesia ini udah macam-macam isinya. Jadi kalau kita paham itu, maka bisa lalu kita kita berusaha untuk konsep ataupun manhaj Allah ini dalam haji itu terapkan untuk kita bermasyarakat berbangsa di Indonesia. Karena Indonesia itu paling komplit boleh katakan apa yang ada di Indonesia. Ayo silakan. Ya kan? Bayangin kalau diumpami di Eropa, di Amerika itu hanya berapa suku, tapi dikawal. Artinya mereka ditampung dalam beberapa negara. Eropa juga begitu sama. Berapa sih etnis ataupun berapa kabilah di sana, tapi mereka dikawal oleh banyak negara masing-masing. Ada Perancis, ada Inggris, ada Belanda, ada Jerman, ada semuanya kan. Tapi bangsa-bangsa yang begitu penuh, semua etnis ada, semua bangsa ada, semua warna kulit ada, semua bahasa ada di Indonesia ini. Tapi kemudian dilindungi atau dalam naungan satu negara. Itu bukannya dahsyat, ini luar biasa kan begitu kan. Oleh karena itu kita Indonesia itu hebat banget. Sekian banyak itu bisa ditampung dan bisa dibangun. Nah, itulah jadi kalau kita punya semangat tadi ibadah haji, kullukum Adam wa Adam min turab, selesai. Kesetaraan. Oleh karena itu pentingnya lah saling menghargai. Nah, kalau kita sadar ini kita akan bisa menjaga bersama. Oleh karena ayatnya. Lalu kemudian yang kita baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena tadi apa? Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah agama. Kan? Karena agama Islam ini dulu datang adalah mempersatukan dari berbagai macam konflik. Sebab itu kita nih umat Islam yang mayoritas itu harus betul-betul memahami jiwa dari ini. Ya kan? Tidak mengurangi daripada akidah ataupun keabangan, tidak. Ya kan? Kalau justru itu adalah menjadi substansi, menjadi pokok dalam ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena kalau sudah bercerai-berai berarti orang tadi pihak-pihak itu mereka beruntung memanfaatkan perpecahan dengan bermacam keuntungan. Karena memang ada pihak-pihak begitu, sudah pasti itu, ya kan? Mana mungkin senjata itu laku kalau nggak ada yang perang? Itu logika gampang ya. Mereka siapa yang bikin alat, yang bikin senjata alat peperangan itu siapa? Ya mereka kan supaya laku dagangannya udah pasti dong. Kalau main aman-aman aja kan susah nggak laku. Nah itu juga harus kita sadari. Tapi sekali lagi bahwa memang ternyata tidak mudah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena kalau sudah cerai-berai umat Islam itu banyak dimanfaatkan, dan ini sudah menjadi nyata terhadap atau yang menimpa terhadap saudara-saudara kita, apakah yang di Syria, apakah yang di Irak, apa yang di Lebanon, karena mereka itu tafarruq, masuk gampang, iya kan? Nah kita ini yang besar ini hati-hati banget, tafarruq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Oleh karena itu kalau sudah kembali kepada tali Allah, katakanlah Quran pun juga memberikan porsi kepada kita untuk berbeda satu sama lain. Jadi kalau ada yang model begini itu memang diberikan porsinya. Tapi kalau kita kembalikan sama-sama kepada Al-Quran, oh iya itu Al-Quran ngomongnya juga begini, oh begini, berarti memang diberikan porsi untuk berbeda. Itu ikhtilaf, perbedaan. Tapi perbedaan itu jangan bikin lalu kita ribut, ya kan? Ada yang katakanlah tadi mungkin sholat subuh nggak pakai kunut, ada yang pakai kunut. Itu porsinya ada, itu diberikan berbeda di situ, ya kan? Nanti ada yang katakanlah
takbir, mamanya Allahu Akbar, kemudian naruh tangannya itu ada yang di atas apa itu? Di atas dada, ada yang di perut, ada yang di dada, ada di bawah pusar. Itu memang porsi itu sudah ada. Jadi kalau kita, saya juga Al-Quran, saya juga Al-Quran ya udah, kan begitu kan? Berbeda. Mungkin yang senang begini ya begitu. Yang senangnya begini ya nggak apa, silakan aja, ya kan? Orang Mesir nanti di bawah perut, di bawah pusar. Senangnya begitu kalau lihat apa? Kalau takbir, kemudian tangan diletakkan di bawah pusar, mereka rata-rata begitu. Tapi mereka lebih enjoy, lebih khusyuk, lebih enak. Maklum perutnya gendut-gendut, jadi kalau pegangan begini kan enak begitu daripada lepasin begitu, ya kan begitu bisa jadi begitu, ya kan. Jadi itu aja, jadi porsinya ada dibedakan oleh perbedaan. Itu namanya wa'tasim bihablillahi jami'a, enggak satu warna enggak. Kadang diberikan ada perbedaan. Karena apa? Ya kan? Karena ada orang yang pas dengan ini, pas ini. Jadi itulah maksudnya. Jadi kalau umpamanya kita berpegang kepada tali Allah, kepada Quran, Quran itu sendiri tadi telah memberikan porsi untuk berbeda. Tapi jangan bercerai-berai, berantem jangan. Ya kan? Nah berantem inilah yang dilarang. Ya kan? Kalau berbeda nggak dilarang. Tapi kalau yang nggak boleh itu tafarruq, yaitu berantem, ya kan? Ribut, karena kalau sudah berantem itu nanti ada pihak yang ketiga masuk ke situ, ya. Nah sekarang banyak tuh arah ke sana. Saya sering memberikan kepada ya teman-teman, ya kan. Karena pesan Allah itu begitu penting, wala tafarraqu. Karena tadi ada kelompok yang memang ingin memanfaatkan berbagai macam cara. Mereka sedang dengan sengaja memancing, sengaja membakar, sengaja mengompori, kan gitu kan, memanas-manaskan kan memang begitu kan. Maka saya kadang pesan, awas hati-hati, banyak pancingan-pancingan. Kita tidak mudah untuk dipancing dengan berbagai macam cara, karena kita bukan ikan. Kita adalah manusia, ya kan? Jadi jangan mudah dipancing. Banyak orang yang memang menjual gorengan, digoreng tuh kadang berita, bener nggak? Di WhatsApp tuh yang maunya udah kalau ada sedikit digoreng terus, betul nggak? Ya kan? Ada yang tukang gorengan itu. Jangan mudah digoreng karena kita bukan tahu, ya kan? Kita bukan tempe, jadi tidak mudah untuk digoreng. Ini sekarang itu menggunakan itulah media itu yang untuk mecah belah, itu luar biasa. Itu ingat tuh, karena tafarruq itu memang yang diinginkan oleh mereka. Jangan mudah dipancing, ya, karena kita ya bukan ikan. Jangan mudah digoreng karena bukan tahu. Kita bukan juga jangan mudah dibakar karena kita bukan api, bukan kompor. Artinya harus kita tetap berpegang. Ada perselisihan tapi jangan sampai tafarruq. Maka diingatkan oleh Allah, "Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana." Ingat akan nikmat Allah atasmu, ingat dulu tuh. Ini karena memang adalah khitab yang diajak bicara itu adalah itu para sahabat Muhajirin Ansor, itu pada sahabat-sahabat Nabi yang dulunya mereka itu memang selalu berperang satu sama lain. Baik di Madinah antara Aus dengan Khazraj, antara kabilah ini dengan kabilah itu enggak pernah berhenti. Begitu juga di Mekah terus kehidupan itu adalah yaitu peperangan. Ingat tuh dulu kan seperti itu. Ingat teman-teman Allah. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah itu menyatukan hati kamu, menyatukan hati akhir pada akur, pada senang. Ya, itu ingat karena apa? Bahwa sesungguhnya hati yang satu, hati yang bisa bersatu, yang saling menghormati itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'alafa baina qulubikum. Ketika hati kita ini memang satu,
saling menghormati, saling menghargai, saling itu, ketahuilah itu adalah kenikmatan. Karena yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu ingin mengeluarkan harta kamu semua seisi dunia. Lo anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau kamu menginfak, membelanjakan hartamu semuanya seisi bumi ini, kamu nggak bisa menyatukan hati itu, nggak bisa kayak apa? Tapi apa? Walakin Allah allafa baina qulubihim. Akan tapi Allah yang menyatukan. Oleh karena itu ketika diingatkan, dulu kamu bermusuhan, sekarang kamu sudah saling bersatu, maka disyukuri itu. Sebab itu bahwa kita juga termasuk harus banyak bersyukur. Indonesia yang begitu besar, tapi ternyata tidak mudah untuk dipecah belah, masih tetap utuh. Itu juga harus disyukuri. Kan begitu kan? Letaknya di mana tadi? Karena ternyata orang Indonesia, Muslim Indonesia itu hatinya masih lunak bagaimanapun. Kan begitu kan? Nah ini nikmat yang harus kita akui, yang kita syukuri, ada ketika ada ta'liful qulub, hatinya menjadi satu sama lain. Wa kuntum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat ini kamu itu menjadi saudara satu sama lain. Antara kabilah ini dengan kabilah itu menjadi saudara. Saudara itu berarti termasuk kenikmatan. Kenikmatan. Kemudian digambarkan wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha. Pada saat itu kamu sungguhnya ada di tepi neraka. Jadi ketika bermusuhan itu berarti sama dengan di tepi neraka, ya kan? Permusuhan itu. Jadi orang yang bermusuhan satu sama lain itu ibarat orang berada di tepi neraka, itu pun udah panas itu, ya kan? Tapi fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kamu dari itu. Yang tadi tepi neraka akhirnya menjauh dari neraka. Berarti perselisihan adalah ibarat seperti neraka, panas hawanya, betul kan? Nah, inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ayat ini untuk kita tetap menjaga keutuhan, kita berpegang teguh terhadap tali Allah di saat kita mendapati perbedaan-perbedaan, dan perbedaan ini sesungguhnya adalah keindahan. Kalau nggak ada perbedaan itu kayaknya nggak indah itu, ya kan? Ada indah, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau semua laki-laki terus semua nggak ada perempuan, bosen juga. Perempuan semuanya nggak ada laki-laki, ya nggak enak juga. Kalau semuanya diem nggak ada apa-apa, juga kayaknya nggak nikmat. Tapi kalau ada ribut-ribut dikit-dikit, alhamdulillah bikin semangat. Jadi bagaimana menemukan keindahan di dalam perbedaan-perbedaan itu sebetulnya, ya kan? Ternyata di balik perbedaan dan keragaman di sana ada keindahan. Itulah sebenarnya pesan yang Allah ingin sampaikan. Oleh karena itu ternyata kalau kita memahami arti hidup, tidak ada yang tidak indah di dalam tidak ada yang tidak indah daripada kehidupan ini. Karena apa? Kehidupan ini dari pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Carilah cahaya keindahan kebesaran itu di berbagai sektor kehidupan. Nah, termasuk dalam perbedaan juga kita akan jumpai keindahan keagungan. Oleh karenanya kita harus tetap berpegang teguh. Jangan sampai lalu berubah dari perbedaan menjadi perselisihan dan tafarruq. Barangkali ini ayat pesan ayat 103 ya. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat yang 104. Jadi begitu jalurnya, urutannya dari Abi Haji kemudian menceritakan tentang kesatuan, karena memang itulah hidup. Ya. Sekiranya itu saja ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga melihara kita semuanya, iman kita,
akidah kita, Islam kita dijaga, dan juga kehidupan bermasyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.